Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Fahri dan juga Bapak CEO, Bapak Ajay di channel Bapak Mania. Idola keluarga? Keluarga idola. Itulah Bapak. Ya, betul. Gimana nih? Para bapak sudah Siap? sudah menjadi lelaki kah? Udah laki-laki. Karena kan pembahasan dari minggu kemarin kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadi lelaki dan mudah-mudahan bapak-bapak yang menonton episode kemarin sudah siap untuk menjadi lelaki. Nah, Lelaki. Baiklah, Roma. Nah, tidak kalah lelakinya nih pembahasan kita kali ini, Pak Ustadz. Kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas minggu kemarin. Betul. Di mana tugas atau hal yang perlu disadari oleh bapak atau para lelaki adalah sebagai muta'ali atau sebagai seorang yang menumbuhkan jati diri. Ya. Nah, lanjut kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fitrah. Fitrah terkait dengan lelaki. Betul. Nah, kita bisa tampil meyakinkan di ruang meeting, tapi gugup di ruang tamu. Kita bisa jago memimpin tim, tapi gagap memimpin anak. Kita bisa punya gelar profesional, tapi amatir total dalam urusan keluarga. Betul. Ironis, sangat ironis, Bu Ustadz ya. Betul. Tapi ini realita yang dialami banyak pria hari ini. Kita tumbuh diajarkan cara cari uang, tapi tidak pernah diajarkan cara membangun hubungan. Betul. Dan yang lebih parah, banyak dari kita bahkan tidak sadar bahwa keluarga itu butuh dipimpin. Betul. Dengan hati, bukan dengan hanya logika. Betul. Bukan sekadar disuplai, tapi juga dibina. Bukan cuma dilindungi secara fisik, tapi dibentuk secara batin. Allah. Luar biasa. Puisi. Nah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan pembahasan kita kali ini. Yang pertama nih, Pak Ustadz, banyak lelaki yang bangga disebut profesional di kantor. Betul. Tapi pernah nggak bapak-bapak ini tanya gitu, sebab seberapa profesionalnya bapak-bapak ini di rumah tangga gitu. Betul. Kadangkala seorang bapak itu di rumah tangga itu tampil dengan naluri saja, dengan insting, dengan tenaga sisa yang kadangkala dia tidak mau upgrade diri untuk menjadi bapak yang profesional. BP bapak profesional kan gitu ya. Kadangkala orang itu merasa bahagia, merasa puas hatinya, lelaki itu atau ayah itu ketika dia tampil all out di dunia pekerjaan. Sedangkan di rumah itu dia tampil dengan ala kadarnya, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa dasar, tanpa skill bahkan. Dia mengalir saja. Kita tahu bahwa sesuatu yang mengalir saja dan tidak tahu arahnya itu apa namanya kan gitu ya. Tidak perlu disebut ya. Tidak perlu disebutkan kan gitu. Kadang-kadang berarti ayah itu ayah yang seperti itu, yang hanya mengalir saja tanpa arah, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Ulah pucuk awieun. Gitu. Ulah jika kareo. Tahu kareo? What is a kareo? Indonesianya apa kareo itu? Kareo itu kareo ya. Nah, kareo itu adalah kakaknya reo kan dia. Betul. Jadi dia itu hanya ikut arus air saja. Dia tanpa keinginan untuk belajar, keinginan untuk mengupgrade diri. Maka untuk menjadi seorang bapak yang naik kelas dari muta'ali sebagai murabi adalah keinginan untuk menjadi seorang bapak yang pembelajar. Ya, nah itu yang pertama. Bapak-bapak jangan seperti kareo, hanap tak akaran kalau hurun teu buahannya. Benar. Benar. Nah, lanjut nih. Yang pertama kan tadi bapak-bapak jangan seperti kareo. Betul. Nah, yang kedua pertanyaan nih, kalau anakmu hari ini ditanya nih, siapa yang paling memimpin hidupmu? Kira-kira nama bapak-bapak akan muncul gak? Nah, kan pertanyaannya menohok sebetulnya ya. Ketika bapak tidak menjadi seorang murabi, ketika bapak sebagai seorang yang mendidik di keluarga, maka anak itu akan dididik oleh orang lain. Ada ruang kosong yang tidak diisi. Ruang kosong itu akan diisi oleh algoritma. Anak akan digiring oleh algoritma YouTube, anak akan digiring oleh algoritma TikTok, anak akan digiring oleh algoritma media sosial, bahkan anak akan digiring oleh algoritma game.
Maka pola pikir karena Bapak membiarkan ruang itu kosong, maka yang menginstal yang mendidik itu adalah algoritma. Maka hadirlah dalam kehidupan anak, hadirlah dalam ruang kosong itu supaya anak tidak dipimpin oleh algoritma. Supaya anak digiring oleh hikmah, digiring oleh ayah yang dia memiliki sifat muta'ali, yang fitrah yang awal, fitrah kelakian yang sejati. Itu otot kawat tulang besi, bahwa Bapak itu dalam sisi maskulin kuat, pengambil keputusan Bapak itu. Maka ketika Bapak tidak hadir, ya mohon maaf, maka anak-anak kita dibiarkan kosong dan dibiarkan digiring oleh algoritma, bukan digiring oleh ayahnya. Maka wajar anak-anak kita sumbunya pendek, mudah marah, mudah kesal, tidak mau bertahan di sesuatu yang sulit, tidak bisa bertahan dengan kelelahan, cengeng, cabe, lada, apa nih sih? Suha kayak gitu. Cengeng Indonesia dia, Sunda itu. Jadi hati-hatilah. Hati-hati. Jadi mau tidak mau udah karena anak nagih ya ruang Nagih. itu. Ketika ruang itu tidak diisi oleh Bapak, berarti ruang kosong. Jadi ruang kosong itu diisi oleh ruang riung algoritma. Riung gitu artinya. Ruang riung algoritma di dia yang uli Pak. Algoritma eta makanya gitu. Iya. Nah, jadi bapak-bapak jangan sampai meminimalisir lah ruang kosong itu ya, ya. Jangan sampai ruang-ruang kosong yang anak-anak butuhkan itu tadi diisi oleh ruang riung. Betul, diisi oleh algoritma. Tadi. Kenapa? Karena bisa jadi hari ini semua orang mengeluh tentang anaknya yang kecanduan gadget, kecanduan HP, kecanduan algoritma itu. Kenapa? Karena bisa jadi algoritma itu sifatnya pas respon. Dia merespon sesuatu dengan cepat. Dia merespon keinginan anak dengan cepat. Sedangkan di dunia nyata dia menemukan segala sesuatu tidak semuanya pas respon. Dia melihat realita tidak seperti apa yang ada di HP, tinggal pencet, tinggal skip, tinggal blok kan gitu. Di dunia nyata dia dituntut untuk beradaptasi dengan segala sesuatu yang ada. Maka banyak orang yang digiring oleh algoritma, anak yang digiring oleh algoritma, dia tidak mampu hidup di dunia nyata. Bukan hidup di dunia nyata itu bukan sekedar sosialisasi, itu hal kecil. Hidup di dunia nyata itu bagaimana dia bertahan di situasi tertawan, di situasi sulit. Bagaimana dia mampu berpikir kreatif di situasi terjepit. Bagaimana dia mampu mengambil keputusan. Bagaimana dia mampu bersabar atas cita-citanya. Hari ini kan budak anak-anak kita betapa hari ini coba tanya guru-guru SD, coba tanya guru TK. Ngajar dulu dengan ngajar sekarang itu beda. Bedanya? Angka kesabarannya itu harus benar-benar di-push gitu. Kenapa? Karena anak-anak kita sudah digiring oleh algoritma itu. Anak-anak kita udah digiring oleh hal-hal yang mudahnya sifatnya teh. Betul. Bisa misalkan anak punya masalah nih, bala dengung skip Gak bisa begitu ya. Gak bisa gitu. Gak bisa, karena kehidupannya kan seperti itu. Sedangkan generasi-generasi dulu itu generasi yang dia terbiasa dengan delay. Dia terbiasa dengan menunggu. Generasi-generasi dulu itu terbiasa ketika ingin sesuatu itu harus menunggu. Contoh, ketika kita nonton di film satu tayangan misal. Untuk nonton lama kita perlu menunggu minimal adanya iklan. Keselang lah. Atau kita tidak bisa menonton 2 tontonan di satu waktu. Sekalipun harus nonton, kita harus menggunakan kaki untuk mengoper channel kan gitu nya. DTJ memindahkan channel kan gitu. Sedangkan anak-anak hari ini dia bisa menonton berbagai hal di satu waktu. Dia tidak terbiasa untuk menunggu sesuatu yang sifatnya keinginan dirinya. Anak-anak dulu tuh udah terbiasa. Kita nonton film misal Doraemon nunggu seminggu. Kan biasa. Anak ini tidak terbiasa. Dia sudah tinggal klik dia biji. Bahkan kelewat dia bisa diulang deui. Bahkan apapun yang dia tidak butuhkan dicekoki. Eta. Itu bahaya. Bahkan apapun yang dia sebetulnya belum saatnya dia tahu, sudah diberitahu. Itu makanya bapak-bapak tuh harus ngisi ruang itu. Betul, ngisi ruang itu. Ketika Aina banyak penyimpangan seksual ya wajar. Bapaknya menggunakan HP hanya untuk WhatsApp, hanya untuk media sosial, anaknya bisa berkeliaran ke sana kemari aplikasinya kan gitu. Wah, masya Allah biasa. Maka harus diisi ruang itu. Harus diisi bapak-bapak ya.
ruang yang tadi menjadi hal yang butuh diisi Betul, oleh diisi. anaknya. Ya, ruang apa namanya tadi? Ruang riung. Ruang riung. Ya. Nah, Ruang lanjut sebagai nih. seorang pemimpin, pelindung. Pelindung. Nah, kenapa banyak pria bisa hafal target kerja tapi bingung saat anaknya tanya, "Ayah, hidup ini harus apa sih?" Benar. Ya, Ini pertanyaan anu reflektif untuk saya sendiri kadang-kadang berpikir bahwa gitu. Kadang-kadang ketika seorang dunungan, seorang bos menanyakan target bulan ini harus anu, kita hafal, kita tahu, kebayang. Sedangkan kita tidak punya roadmap, kita tidak punya mapping anak kita itu titik lemahnya mana, titik lebihnya di mana, dibawa kemana, karena tidak punya itu. Kan kita menganggap bahwa dia akan bisa belajar dengan sendirinya, bahwa dia akan natural bisa dengan sendirinya. Di tengah situasi yang hari ini media sosial yang berkeliaran, kita kehilangan makna. Kita mengutamakan performa. Nu penting mah katingali alus di medsos nu penting mah katingali harmonis di keluarga dan di medsos, padahal di rungkadnya di rumahnya seperti apa kan gitu. Itu kan hanya bisa dirasakan oleh anak. betul. Anak itu kan cerminan bapaknya. Ketika anak misal lemah gemulai, ketika anak lemah gemulai itu bukan hanya masalah fisik ya. Iya betul. Tapi dia tidak bisa menentukan keputusan. Dia lemah, bingung menentukan arah hidup. Bisa jadi bapak itu hadir di kehidupan anak. Karena bapak itu hadir akibat anak bingung. 2, ketika bapak itu hadir, anak kemungkinan yang kedua adalah agresif. Leungeunna hampang, awakna hampang, bagian eungeul. Kenapa dia melakukan seperti itu? Bukan karena dia nakal. Karena dia mencari pelarian batin dari hati yang terlukai. Dia sedang mencari ruang kosong yang pernah diisi ke bapaknya. Dia mengisi ruang kosong yang ruang itu hanya bisa diredam oleh seorang bapak. Bicara seorang bapak. Maka gini Fahri, kadangkala dengan ilmu itu, ya, dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang normal, mana yang tidak normal. Hari ini kan kita terbalik. Sesuatu yang sifatnya normal disebut abnormal. Sesuatu yang abnormal dianggap normal. Contoh, sesuatu yang normal dianggap abnormal. Sesuatu yang normal, anak itu misal umur 2-3 tahun itu dia fisiknya aktif. Terus kemudian ketika dia bersalaman dengan orang lain dia tidak mau. Itu sesungguhnya normal. Artinya jangan dipaksakan. Itu ka uwa salam lah atau ka uwa menyalim salam ka uwa. Menya dusunan eraan. Itu normal. Karena dia sedang defend. Dia sedang menjaga dirinya, mana yang bisa saya pegang, mana yang tidak bisa saya pegang. Mana orang yang aman bagi dirinya, mana orang yang tidak aman bagi dirinya. Naluri seorang anak, jangan dirusak itu gitu. Sehingga ketika dia nanti dewasa, dia tahu dengan siapa dia harus percaya. Gitu. Kan normal. Tapi dianggap abnormal. Dianggap abnormal, budak sudah gitu teh jangan dianggap eraan. Eraan kamu. Itu sopan. Dianggap teu sopan. Padahal itu normal. Dia sedang memperkuat pertahanan dirinya. Dia sudah membedakan mana orang yang nyaman buat dirinya, mana orang yang tidak nyaman buat dirinya. Nah, 2, sesuatu yang hari ini abnormal dianggap normal. Apa itu, Bu? Sesuatu yang ada biasa budak. Padahal itu normal. Ketika contoh Fahri jeung saya dilanceuk misalnya. Saya itu suka ngerebut cocokan Fahri karena saya usianya paling leutik daripada Fahri. Fahri kan lanceukna. Saya adiknya. Maka saya sering merebut cocokan. Soal mainan. Maka kata orang tuh ngomong naon? Keur udah ka adina ieu. Padahal ngambil mainan orang lain itu sama dengan mengambil hak orang. Justru yang diberi pengertian itu bukan Fahri. Saya. Yang nyokot itu normal sebetulnya. Karena dia tidak paham batas kelak ketika geus gede. Kawewe tua-tuanya wajar. Ngalehna we ngelehan dan neng mah geus ageng. Itu mah alit kana ditoya ge calik we. Pan gitu. Kan enggak boleh kayak gitu. Sampai dia paham batas. Maka dengan ilmu itu mengajarkan sesuatu yang mana yang ini normal, itu normal. Mana yang harus dikhawatirkan, mana yang tidak mesti dikhawatirkan. Karena minim itu akhirnya pegelewut segala rupa. Budak lompatan wae dicarekan.
Padahal teu apa calon atlet. Atlet naon teh? Atlet maraton lari. Atlet maraton mah teu apa. Budak tunggal teungeul teu pupuguh misalnya kana bata atawa dicarekan. Padahal atlet tinju Atlet tinju sanu apa? Budak kalah kaceurik wae dicarekan. Usah teu apa. Padahal sanu apa? Calon kohi teh. Kohi itu kan kudu jago nyanyi, wang kudu bisa latih gitu kan gitu. Teu apa? Dicareknya. Dicarek. Anak sering nangis, bahkan mudah tersinggung dicarekan deutikan teh. Mengepesan, sanu apa seorang pembaca puisi? Ih, perasa gitu. Perasa. Bahkan anak kadangkala umur 2 tahun lenglek telat saya dicarekan. Lenglek budak eta mah. Sanu apa? Budak pemimpin itu lahir dari salah satunya orang lenglek. Malah saya sebetulnya. Wah. Tidak tik teh. Karena orang telat itu harus beda. Telat karena dia harus mengambil keputusan sepersekian detik atau telat karena dia sengaja. Kok dibedakeun? Bedakeunnya. Heeh. Dia misal ketika mau berangkat dengan ibuna lama Ya. karena dia ketika ibunya sudah sedang siap-siap, Ya. dia sudah mempersiapkan diri. Tapi ketika ibu geus siap berangkat, dia belum siap. Karena misal nalihna kaos kaki heula. Ya. Oh, milih heula baju, padahal itu kan sedang memutuskan sesuatu. Kadang-kala diburu-buru ku bapakna. Itu merusak sistem kepemimpinan awakna pan gitu. Gitu. Tapi kadang-kadang tersadarnya orang. Tersadar eta teh kadang-kadang menganggap bahwa sesuatu anu abnormal normal, sesuatu anu normal abnormal gitu. Budak anak kecil bawa piring dimasukkan karena tempat piring tiba-tiba pepes. Dicarekan. Padahal kan teu dipeleng effort nama Iya, bahwa dia ingin menyimpan sesuatu pada tempatnya kan gitu. Gitu. Kadang-kadang sebut budak leutik karena tanpa ilmu mah jadi rudet kena masakan gitu. Kadang-kadang anak-anak yang dianggap nakal sewaktu kecil itu kadang-kadang jadi orang hebat itu gede. Kadang-kadang nu bageul teu leutik nya jadi bangor. Ya. Karena dia ketaatan sejak kecil itu bukan ketaatan yang lahir dari kesadaran, tapi dari tekanan. Contoh misal bangor seutik ciwit. Cekit gitu tekan nya paceurik kayak budak tepan gitu babas tepan gitu. Maka ketaatan yang lahir dari seperti itu bukan dari kesadaran, bukan berarti kudu kitu nya. Tapi ketaatan yang justru harus ditumbuhkan adalah ketaatan dari kesadaran, bukan dari ancaman, dari tekanan kayak gitu. Kan kebanyakan dari tekanannya. Maka saya selalu curiga kalau berkunjung atau bertamu, kalau hadir ke rumah yang rumah itu ada anak balita, bayi di bawah 5 tahun, rumahnya bersih gitu, resik. Saya curiga. Curigana 2. Hiji budak autis, cicing. Maaf ya, mau mungkin umur 5 tahun budak cicing wae kan kudu motah kan gitu. Nalurinya. Yang kedua naon? Hidung nagala. Orang tua anak. Orang seutik babas. Maka disitulah lahir karakter-karakter baru. Karakter pembangkang, karakter bohong. Oh, dalam menjujur ya gelas pepes ku abi bakal dicarekan, maka abi berbohong. Bahaya karena tanpa ilmu. Kita sini belajarnya tentang ilmu gitu. Guys. Gitu. Para bapak jangan lupa gitu. Lanjut nih. Saya bagi baca pertanyaan itu di IG sarua. Nah, sok jelas ngomongna. Kita punya jadwal rapat yang rapih, tools yang kerja yang canggih, dan goals karir yang jelas. Tapi mana blueprint kita untuk mendidik anak? Ya, benar. Seringkali tidak ada, saking ku sibuk tekaburu urang mah capek atuh da. Bahkan kita tidak sadar bahwa kelak yang mendoakan kita itu bukan bos kita, bos ketika meninggal itu. Bahkan yang senantiasa ada ketika kita sakit itu bukan si bosnya. Bukan si bos, bukan rekan kerja, tetap keluarga. Baik itu keluarga, balik dia keluarga. Bahkan kadangkala punten-punten dia sampai teu apal bahwa hari ini budakna bagi rapot. Tapi kata apa nu kitu? Bahkan teu apa poe teh libur budak teh. Bahkan lebih kata apa poe ieu teh ujian. Budak teh gitu. Bukan sesimpel atau sederhana lagi. Sederhana itu bahwa Bapak menjadi seorang pembimbing itu tidak Bapak jadi seorang murabi itu atau pembimbing pendidik itu tidak mesti ngajarkeun hal-hal anu paleuran. Dia cukup bisa hadir.
dia terlibat secara emosi, dia terlibat secara alam pikiran, bahwa dia memang punya segudang pengalaman masa lalu, itu naon. Ya. Tapi coba turun grade sekedik dengan dunia anak-anak pada waktu itu. Dia turun grade sekedik dengan ngobrol dengan dunia anak-anak. Dia belajar main dengan anak-anak umur segitu. Bayangkan bahwa dirinya umur 4 tahun. Apa yang dia inginkan? Kan budak 4 tahun mah teh hayang diberi ceramah, apa hanya tadi ulin di akod, di nananeng kan bisa. Anak seusia Fahri, maka saya harus berpikir ketika saya usia Anda. Maka alam pikiran kita akan nyambung. Iya. Gitu. Sefrekuensi. Maka kan dina sebuah konsep itu sebelum mengoreksi itu harus koneksi dulu. Sebelum mengoreksi harus koneksi. Nice. Nyambung heula. Kudu nyambung. Tek pamatahan kumaha alam pikiran teh nyambung atau ngegeblos. Guys, gitu. Gitu. Maka jadi Fahri nanti jadi seorang bapak itu kudu nyambung heula alam pikiran anak. Apa yang dia sukai, bahkan punten-punten ketika seorang anak candu karena gadget sampai sulit untuk lepas misal. Ya. Bisa jadi kita koneksi dulu. Kita nyambung dulu ke alam pikiran nu aya dina gadgetna. Bahkan ternutup kemungkinan kita belajar game dari anak itu. Kudu bisa gamena. Penyambungnya Sefrekuensi heula. Kita bisa jadi main game naon sih eta? Cik bapak coba nge-download. Ka-download lah. Main game misalnya kayak waktu sholat suatu lah yuk. Maka dah hekeun. Iya. Timanding kita langsung haram. Teu meunang eta. Wah nyambung. Ketaatan yang lahir adalah ketaatan yang semu. Bukan lahir dari kesadaran, bukan lahir dari kanyaan. Maka kita harus heula. Termasuk ketika anak sudah candu HP tadi, kita belajar untuk memahami tentang dunia anak yang dia alami itu seperti apa. Nanti kita alihkan, budak teh main PS ya. Tina HP-na teh gitu. Yang Instagram, main aja bapak. Diajarkan bapak yuk. Anak itu anak laki-laki kalau mau diberi amanat, boom, merasa diakui jiwa lalakina teh gitu, dipercaya. Ya. Cik bapak ajarkeun. Ka dieu Pak. Ajarkeun atoh. Karena itunya budak laki-laki itu. Kuduki. Oke, ketika udah koneksi, ya main banyak ayeuna mah daripada membal nu kieu mah. Kan itu secara langsung ngalihkeun dari dunia digital kan dunia nyatanya. Betapa dengan ilmu itu kan bisa jadi indah menasihati itu. Jangan sampai menyampaikan kebaikan ngajak ke surga tapi banget jika malaikat ngajak ke neraka kan gitu. Gitu. Iya, jangan ininya ulah nepi ka jangan sampai ada tekanannya untuk membuat kesadaran gitu. Betul, jangan sampai kebaikan disampaikan dengan cara yang kasar. Karena orang yang kasar sesungguhnya dia tidak sedang mencintai kebaikan. Karena cara kebaikan itu harus disampaikan dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara yang tidak baik. Gitu. Bapak, jadi murabi Kade. Jangan lupa ya. Betul. Lanjut nih. Kita habiskan puluhan juta untuk pendidikan anak. Tapi berapa banyak waktu dan energi yang kita habiskan untuk mendidik diri sendiri jadi ayah yang diteladani? Alah, sia. Sia. Lagi nemunya. Ya kadang-kalanya puluhan juta gitu. Untuk nengan pertanyaan nomor sebiji tak eueuh di dieu euy. Sebiji teh. Mana? Setengah beak maunya palingan atuh. Aduh. Ya benar itu kita habiskan puluhan juta untuk supaya jelas kita habiskan puluhan juta untuk apa? Pendidikan anak nih. Bukan, kita habiskan puluhan juta untuk pendidikan anak. Tapi berapa banyak waktu dan energi yang kita habiskan untuk mendidik diri sendiri jadi ayah yang harus diteladani. Betul. Kadangkala kita menganggap bahwa parenting itu adalah perbaikan anak. Ilmu pengasuhan itu adalah ilmu perbaikan anak. Bahwa anak itu harus soleh, harus memiliki kemampuan yang baik, harus memiliki skill yang baik, harus cerdas sebagainya. Sedangkan untuk bapaknya, dia tidak pernah ada jatah kehidupan, waktu, atau bahkan materi untuk upgrade diri. Maka sesungguhnya ilmu seperti itu bukan ilmu parenting, ilmu childrening namanya. Perbaikan anak. Karena parent itu adalah ilmu perbaikan orang tua. Bukan ilmu perbaikan anak. Dan anak itu tadi cerminan dari orang tuanya. Gitu. Anak itu pantulan cahaya. Mun budak nak itunya, itulah cara Allah memberitahu bahwa ada sifat yang salah di orang tuanya.
Ada hal yang harus diperbaiki gitu. Ya kadang orang tua teh mikir di sekolah kan gitu cukup lah gitu. Dan menganggap sekolah itu seperti mesin cuci. Mesin cuci bahwa anak itu sudah kotor, ya? Dia mau menerima anak itu bersih sepulang dari gerbang pulang sekolah. Gitu. Kotor, berdebu, bernoda gitu kan, dimasukkan ke mesin cuci, digolang di si mesin cuci, tempatnya nyepak bersih garing. Menganggap sekolah seperti itu. Padahal yang ngasih bahan baku untuk sekolah pan bapana. Padahal kalau dihitung-hitung lamanya hidup dia itu bukan di sekolah tapi di rumah. Kenapa monok? Monok pesantren bisa. Kan bahan makanan di mana? Iya. Sampai kan saya pernah cerita tuh, dapat cerita di Ustadz Benri kalau nggak salah. Ustadz Benri. Gimana? Beliau menyampaikan ada seorang bapak-bapak tukang gojek gitu. Bapak-bapak tukang gojek. Gimana tuh? Tukang ojek online sorry ya. Ojek online yang ketika dia sedang beres narik penumpang, dia ngomong, "Pak, kalau saya keistilahan itu ngotak-ngatik aplikasi sehingga semua pesanan datang ke saya. Apakah itu boleh?" Kata Ustadz Benri, boleh, tapi resiko tanggung sendiri. Apa resikonya? Ustadz katanya. Resikonya adalah istri susah diatur, anak sulit diatur. Anak sulit dididik. Maka benar ketika dia mendapatkan informasi seperti itu, anaknya tiba-tiba terperanjat. Ayah tiba-tiba terperanjat. Kenapa? Karena seminggu yang lalu anaknya dari pesantren telepon. "Bapak, saya sulit hafal satu ayat Al-Quran. Minggu ini Bapak ngirim uang apa?" Kata anaknya. Cek budak. Karena dia diajari oleh kiainya, oleh orang tuanya, oleh ustadznya di pesantren bahwa bahan baku untuk menjadi anak yang soleh itu dari orang tua. Dari cara dia mencari nafkah. Anaknya langsung nanya ke bapaknya. "Bapak diberi naon ya? Bukan diberi apa gitu." Abang nggak bisa nanya gitu. "Apa ya aing mepek-mepek teuing gitu." Bagi naon ya nu mepek-mepek teuing. Ngapakeun ku kan hese salat hese kan gitu. Kade Pak gitu. Aya getih anu ngalir dina awak urang anu tina harta nu haram, auzubillahi min dzalik. Itu guys. Ngeri pokoknya mah. Ini bapak mah benar. Tadi kan episode ke minggu kemarin harus jadi muta'ali ini. Kan terus episode sekarang harus jadi murabi. Sebagai seorang pendidik. Mendidik itu adalah tidak hanya dia harus menyampaikan ilmu saja, tapi pendidikan yang utama adalah transfer of value. Memindahkan nilai, memindahkan spirit, memindahkan giroh. Anaknya giroh beragama seperti apa karena dia melihat giroh ayahnya beragama. Ayahnya, anaknya memperlakukan orang seperti apa karena ayahnya memperlakukan orang seperti apa. Ayahnya memperlakukan kehidupan seperti apa, sebetulnya anak memperlakukan kehidupan. Ayahnya menghadapi masalah seperti apa, seperti itu anaknya menghadapi masalah. Anaknya menghadapi anugerah seperti apa, seperti itu anaknya menghadapi anugerah. Tektok. Tapi cenapa aya nu kieu? Cenata Abi mah da baheula dididik ku bapak anu teu nyaah ka abi. Nya wajar we abi ge mun kabudakna siga kieu. Nyata. Karena saya itu dulu tidak pernah diasuh oleh ayah yang baik, maka saya hari ini memiliki dendam, memiliki trauma kepada anak untuk mendidik. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wabil walidaini ihsana. Kepada ke orang tua, kepada keluarga itu berbuat ihsan. Ihsan itu setingkat lebih tinggi daripada adil. Adil mah kalau Anda berbuat satu, saya balas satu. Ya, adil. Adil. Anda berbuat saya dua, saya dua. Anda gampang saya gampang, itu adil. Kalau ihsan itu Anda gampang saya harus berbuat baik pada Anda karena Anda orang tua saya. Anda untuk urusan muamalah duniawi ya, Anda berbuat jelek pada saya harus berbuat baik pada Anda. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu didik oleh ayah atau orang yang mengasuh yang tidak baik. Tapi dia tidak memiliki trauma untuk mengulangi pola pendidikan ayahnya ke anaknya.
Ya cukup sampai di sini. Lingkaran setan putus kayaknya. Putus. Dia tidak membuat trauma masa lalu itu kepada dirinya, harus memperlakukan yang sama. Dia banyak belajar supaya apa yang dia lakukannya tidak dia tumpahkan kepada anaknya. Learning unlearning, belajar untuk tidak belajar seperti itu. Kelas. Gitu, guys. Itulah. Jadi kalau Pak Hari menganggap, nah bapak saya mah tidak memperlakukan saya seperti itu, maka wajar ya orang yang memperlakukan anak segala gitu. Maka itu nggak wajar sebetulnya. Kenapa? Karena kekeluarga itu berbuatnya bukan berbuat adil, tapi berbuat ihsan. Ihsan itu dia berbuat sesuatu yang baik sekalipun respon orang lain jelek. Sekalipun dia berbuat kita jelek, kita berbuat baik dalam urusan muamalah duniawi. Itu keluarga mah ya. Sekalipun pahri adik urang nepi kasebeleun ka cida. Wah, itu ihsan. Ihsan ya gitu. Sekalipun bapak tahan kudu beres dan sebagainya, ka awewe kudu beres dan sebagainya. Teu ngadeng ya ihsan saya. Tidak berlaku adil, saya tidak menuntut pahri ketika saya ngasih makanan, pahri kudu beli makanan deui, enggak. Ihsan saya ke Anda. Gitu. Saya kan pematahan tadi dengnya saya ihsan ke ente itu. Ihsan saya itu. Ihsan. Ke anak-anak semuanya. Ihsan. Komodo ke batu kan saya yang anda kan hubungan darah. Gitu. Sehingga darah kita sama, kulit kita sama pan gitu ya. Peul. Maka saya ihsan kayak ihsan saya. Mau disaksikan nanti oleh Ihsan, Bapak. Bapak Anda itu ihsan kan. Keluarga mah ihsan. Mau tidak mau. Wabil walidina ihsan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat ihsanlah Anda kepada kedua orang tua, kerabat dekat, keluarga, anak yatim, tetangga. Ihsan. Lain adil. Adil itu hanya hukum duniawi namanya. Hukum jinayah, hukum perdana. Perdata. Jinayah, hudud, kisos, itu kudu adil. Keluarga mah ihsan ya. Pahri ka bapak, sekalipun bapak ente berperilaku tidak baik, baheula anak tidak baik, ihsan. Ihsan keluarga mah keluarga, nah we teh mah ihsan. Dek bapak anak ahli maksiat, ihsan. Asal jangan orang merubah akidah. Maksa merubah akidah, merubah keimanan, ngalarang ibadah. Selepas itu wabil ihsana. Dalam urusan dunia wae. Seperti nasihat Luqman kan, ihsan ya. Lain adil. Ihsan, lain nama pelajaran gitu. Maka bapak-bapak, ketika hari ini bapak-bapak sekalian memiliki trauma masa lalu, bahwa saya diperlakukan oleh orang tua, oleh kehidupan yang tidak baik, dididik zaman kolonial, dijajah zaman kolonial, didik oleh zaman-zaman yang tidak peduli terhadap keluarga, tidak peduli terhadap pendidikan anak. Bahwa di lingkungan memang sekitar tidak peduli, di lingkungan pekerjaan tidak peduli terhadap keluarga, maka ke keluarga itu harus berbuat ihsan, bukan adil. Kalau adil itu diperlakukan dua, kita melawan dua. Kita disakiti dua, kita harus ngasih dua. Kita didolimi dua, kita harus ngasih dua lagi. Tapi dalam konteks berkeluarga, dalam konteks hubungan suami istri, dalam konteks dengan anak, kita harus tetap berbuat ihsan, buat lebih baik dari sekedar adil. Itu guys. Untuk episode kali ini tentang tadi kan episode minggu ke belakang tentang Mutali, sekarang Murabi, dan nanti kita akan bahas ke jenjang yang ketiga nih. Maksudnya ya di episode selanjutnya nanti ya disepil-sepil biar seru. Betul. Sebagai muadib namanya. Muadib. Nah, disepil gini. Sebagai transfer adab. Nah, bakal seru tuh. Nah, betul. Untuk penjelasan atau tentang muadzib itu kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pokoknya bapak-bapak harus berperilaku ihsan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.